Nah, apa sih itu ras? Kita kan bisa lihat keseharian kita kalau ada orang sekitar kita, ada yang berbeda kulit atau berbeda rambut. Itu tentu namanya ras. Tetapi saya akan jelaskan lebih detail bahwa berdasarkan National Human Genome Research Institute, bahwa mereka itu yang bertugas untuk meresearch dalam bagian DNA genome, itu dia itu mengklasifikasikan bahwa ras itu memang sebagai struktur sosial yang diciptakan berdasarkan perbedaan fisik. Jadi secara garis benang besarnya itu bahwa ras itu memang dia itu merupakan perbedaan ciri fisik yang biasanya juga merumpun bangsa, yang pokoknya terlihat saja dari mata orang masing-masing. Nah, walaupun memang orang-orang masing-masing itu memiliki perbedaan secara fisik, maupun dengan kulitnya, maupun dengan tingginya, dengan rambutnya, bentuk wajahnya, mungkin memang berbeda-beda. Tetapi biasanya orang-orang bisa mengklasifikasikan perbedaan ras itu sebagai karakteristik. Memang ada beberapa secara generalis, tapi tidak bisa sebagai bentuk perbedaan utama. Karena ya mungkin ada orang sebagai orang yang kulit hitam sebagai orang jahat, orang kulit putih sebagai orang baik. Tidak bisa sebutin kayak gitu. Karena orang-orang karakteristik itu tidak berdasarkan ras, tetapi dari diri mereka masing-masing. Kasus yang kelompok kami ambil adalah kasus Kaleidoskop tahun 2019 tentang pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Apa yang terjadi? Dalam kasus ini, beberapa anggota asrama yang beras Papua dituduh melakukan perusakan tiang bendera merah putih tanpa adanya bukti konkret. Walaupun tanpa bukti kuat, warga sekitar yang mendapatkan berita tersebut dari WhatsApp melakukan aksi pengepungan asrama sambil melontarkan ucapan-ucapan rasial kepada penghuni asrama tersebut. Selain itu, ada pihak-pihak yang memprovokator, menimbulkan situasi yang kian ricuh. Siapa yang terlibat dalam kasus tersebut? Yang terlibat adalah mahasiswa yang beras Papua di asrama sebagai korban, polisi serta kuasa hukum sebagai mediator, dan warga sekitar serta provokator sebagai pelaku penghinaan ras. Kapan kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi pada Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2019. Nah, peristiwa ini terjadi di sebuah asrama untuk mahasiswa Papua yang terletak di Surabaya. Nah, kronologinya itu dimulai saat terdapat berita palsu mengenai perusakan tiang bendera. Nah, para warga-warga sekitar saat mendengar berita ini mempercayainya dan mereka meminta para mahasiswa untuk meminta maaf. Tetapi berita ini itu tidak ada bukti konkretnya dan akhirnya para mahasiswa Papua pun tidak meminta maaf. Karena itu para warga-warga sekitar melakukan pengepungan. Dan pada saat pengepungan ini banyak sekali kata-kata pelecehan rasial dilontarkan pada para mahasiswa tersebut. Nah, karena kondisi semakin tidak kondusif, polisi setempat dipanggil, dan saat mendengar cerita dari warga-warga sekitar, mereka mempercayai mereka dan melakukan pemasukan ke dalam asrama tersebut secara paksa dan menangkap 40-an mahasiswa. Saat diselidiki lagi, ditemukan bahwa benar memang berita tersebut palsu dan disebarkan oleh seorang pejabat, ya bukan pejabat juga, seorang aktivis dan juga seseorang yang bekerja dalam bidang politik. Dan akhirnya memang hal ini menyebabkan banyak sekali kesalahpahaman dan menunjukkan bahwa memang ada tensi rasial di Indonesia. Mengapa hal ini terjadi? Ya, pertama karena memang ada berita perusakan itu yang disebarkan, tapi ada alasan lain, yaitu provokator. Ya, tanpa provokator tersebut, maka berita palsu ini tidak tersebar panjang lebar seperti yang terjadi di peristiwa ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usulan aksi atau pembiasaan untuk mengatasi akar permasalahan tersebut. Nah, apa usulan dari kelompok kami adalah kami mengusulkan pembiasaan cek fakta sebelum membagikan informasi, serta membiasakan jeda 5-10 detik sebelum memposting atau membalas pesan di media sosial. Selain itu, membatasi durasi penggunaan media sosial secara bertahap.
Mengapa usulan kami itu bisa menjadi solusi dari akar permasalahan tersebut? Dikarenakan pembiasaan cek fakta membantu mencegah penyebaran hoax dan membuat remaja lebih berpikir lebih kritis terhadap informasi. Sedangkan jeda sebelum memposting sesuatu membantu mengendalikan emosi dan mencegah kata-kata yang tidak dapat menyakiti orang lain. Nah, lalu juga pembatasan waktu itu juga membuat remaja itu lebih terkontrol dan tidak mudah terpengaruh oleh konten negatif. Lalu, kapan aja kita bisa melakukan hal tersebut? Aksi ini juga bisa dapat dilakukan setiap hari, terutama ketika menggunakan medsos. Pembatasan waktu itu dilakukan bertahap. Misalnya mulai dari mengurangi 30 menit per hari menggunakan medsos, sedangkan evaluasi dilakukan seminggu sekali untuk melihat perkembangan. Lalu di mana aksi tersebut bisa dapat kita lakukan? Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, yang terlibat dalam aksi itu adalah anggota kelompok, teman sebaya, serta guru atau pembina yang membantu mengawasi dan memberi masukan. Warga juga dapat mendukung dengan mengingatkan dan memberi contoh penggunaan media sosial yang sehat. Nah, aksi itu bisa dilakukan di mana saja sebenarnya. Bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, maupun kita bisa berteman, dan juga bisa dilakukan di kelas, ruang pertemuan kecil, atau melalui grup online. Nah, bagaimana kami bisa melakukan aksi itu? Pertama kita membiasakan cek fakta dari sumber terpercaya sebelum membagikan informasi. Lalu kedua, memberikan jeda 5-10 detik sebelum memposting atau membahas pesan untuk mengendalikan emosi. Lalu mengatur batas waktu penggunaan media sosial yang menggunakan timer atau fitur screen time. Lalu keempat, mencatat kebiasaan harian untuk memantau perubahan. 5, melakukan evaluasi mingguan bersama kelompok atau guru, atau juga kita juga mesti bisa melibatkan keluarga untuk memberi pengingat dan contoh penggunaan media sosial yang sehat.